Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillah wa ridwanihi wa thawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu ta'ala anhu. Apa wasiat beliau? Lazimkan oleh kamu wahai segala murid-muridku, kata beliau kepada muridnya. Apa? Sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat. Sembahyang 5 waktu secara berjamaah ini termasuk salah satu wasiat beliau. Jadi jangan kita sholat itu kecuali dengan berjamaah. Kemarin sudah kita jelaskan, orang yang ketinggalan daripada sholat berjamaah tersebut, dia tidak bisa mengejar sekalipun dia menggantinya dengan 27 kali sholat. Tidak akan mampu dan akan sama. Ada satu sahabat lagi yang dikenal dengan kekayaannya, sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf ini pernah suatu saat ketinggalan jamaah karena sebab kerjaan dan bisnisnya. Beliau sampai dengan kerjaan dan bisnisnya tersebut ketinggalan berjamaah dan dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, meminta maaf kepada Rasulullah. Nah ini orang sahabat dulu tuh ya, dia kalau salah itu datang sama Nabi. Dia salah, dia ikut anjuran Nabi itu datang. Kalau kita salah malah nggak mau datang lagi, ya nggak dapat nasihat. Udah salah nggak datang sama guru, ya tambah salah terus yang dilakukan. Nah kalau para sahabat dulu itu, sekalipun seorang yang bernama Nuaiman itu kesalahannya nggak tanggung-tanggung. Apa? Minum minuman keras. Orang yang tercandu minuman keras, arak. Tapi setelah minum arak dia sadar, datang ke Nabi. Dia berkata, datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan kesalahan lagi ya Rasul. Apa? Minum minuman keras. Karena Nuaiman ini udah kecanduan, nggak bisa lagi dia. Ibarat orang tuh kalau lagi zaman sekarang tren itu kan sakau sudah. Urusan sakau nih bahaya. Sakau dia, jadi nggak bisa. Kita punya teman dulu di pondok itu dari Jakarta. Mereka itu ada yang sakau dengan putau. Kalau putau itu kan sistem suntik. Disuntik sampai dia itu kalau nggak makan gemeter badannya. Sampai gemetar, sampai dia tuh gigit tangannya sendiri untuk ngisap darahnya sendiri. Itu orang yang sudah sakau. Nggak bisa, nggak mampu dia menahan. Sampai gemetar, tapi semua itu perlu perjuangan. Awal pertama nggak mampu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya berbulan-bulan dia sehat tanpa lagi menjadi orang yang sakau. Rehabilitasi pada waktu itu di pondok pesantren, menjauhi daripada suatu pergaulan dan lingkungan yang buruk. Jadi Abdurrahman bin Auf ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ketinggalan ya Rasulullah berjamaah. Kenapa kata Rasulullah? Karena sebab pekerjaan dan bisnis ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, wahai Abdurrahman, wahai sahabatku, seandainya bisnismu yang hari ini kamu dapatkan keuntungannya, sekalipun itu memenuhi dunia dan seisinya, maka itu tidak akan bisa mengganti ketinggalanmu sholat berjamaah. Artinya apa? Mahal betul Pak sholat berjamaah. Kalau kita ganti membayar dengan dunia dan seisinya, nggak bakalan sama dan setara, nggak bisa dibeli. Makanya kita yang berjamaah sholat, syukur alhamdulillah, usahakan selalu berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, tunggu di masjid, di musola. Nggak bisa, kita tunggu dengan keluarga di rumah sholat berjamaah. Selain itu banyak fadilah, manfaat orang yang sholat berjamaah, keharmonisan keluarga. Di situ turun rahmat Allah, akan diberkahi kehidupannya oleh Allah, diberikan ketenangan hatinya oleh Allah, dihilangkan kesumpekan, kegundahan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sembahyang Jumat
dan membanyakkan akan zikir kepada Allah ghuduwan wa asyiyan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, pagi dan sore hari saat kamu berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan saat ketika berbaring mau tidur, maka jangan lupa selalu zikir kepada Allah. Zikir setelah subuh itu ada namanya wirdul latif. Wirdul latif itu karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu kalau kita baca, maka Allah berikan keamanan untuk diri kita, keluarga kita, tempat tinggal kita. Aman dari kebakaran kalau tempat tinggal kita. Kita aman dari musibah yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti santet, sihir, parang maya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menjaga wirdul latif setelah sholat subuh. Wirdul latif itu ada di madhab yang seperti ini ada. Kami sudah disusulkan oleh Sayyidil Habib Umar, sudah menjadi rutinitas kami untuk membaca setelah sholat subuh ada wirdul latif, setelah sholat duhur ada Hizbun Nasr namanya, setelah sholat asar itu ada Hizbul Bahar Al-Sayyid Abul Hasan Asyadili, dan sebelum maghrib itu ada yang dibaca lagi yang namanya Wirdul Latif juga, dan setelah sholat maghrib itu baca Ratibul Haddad, setelah isya itu baca Wirid Sakran. Nah ini semuanya akan membantu kita, dan bahkan orang-orang yang merutinitaskan dengan zikir kepada Allah ini kabul banyak hajat-hajatnya dunia. Makanya ada bahasa istilahnya tirakat, ya Mas. Tirakat itu apa? Gak hanya tirakat ngopi, rokokan, enggak gitu. Orang tirakat itu sholat, habis itu baca Al-Quran, wirid, habis itu mohon sama Allah. Nah itu bukan tirakat kayak kita ngopi, ngopang, ngopi, rokokan, gaplean, mancing. Sesok Arab nyapa kok iki hajat-hajat itu ada erak dikabulkan. Oh suah sampai cuma ngopang ngopi. Iya kan? Uduwan wa asyian, pagi dan petang, qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan kita berdiri, maksudnya kita keluar dari rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maaf naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau pas jalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dibaca. Waktu kita di rumah duduk, maka baca wirid-wiridnya. Saat ketika duduk seperti ini kita zikir, sholawat, itu maksudnya. Waktu kita nonton TV dalam keadaan duduk, sholawat sambil sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli. Itu zikir, termasuk zikir. Wa ala junubikum, dan saat ketika kita berbaring untuk tidur atau istirahat, maka sunnah juga kita membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kan ada wasiat tuh, sebelum kamu tidur wahai Aisyah maka khatamkanlah Al-Quran. Kata Aisyah kaget, bagaimana caranya ya Rasul untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran sedangkan mata kita ini sudah mengantuk. Baca qul huwallah sebanyak 3 kali. Dan sebelum kamu tidur jangan lupa untuk memaafkan kepada semua orang-orang mukmin dan memintakan ampunan kepada mereka dengan membaca Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebelum tidur jangan lupa minta syafaat kepada para nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin. Itu dibaca. Gak tahu Ustaz, minta catatkan sama Ustaz. Gimana Ustaz? Catatkan sekarang, datang ke rumah, jangan minta catatkan di sini. Datang, minta catatkan, dicatatkan. Dan sebelum kamu tidur, maka bentengilah dirimu
dengan zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita itu setiap kegiatan, aktivitas itu semua ada zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini yang diwasiatkan mereka para salihin, para aulia, dan sehingga mereka itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, selalu mendapatkan ampunan, rahmat Allah, karunia Allah, dan kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat orang-orang wali kutub itu bukan main sampean. Mereka ini penanggung bala musibah umat yang ada. Tapi mereka ini selalu sehat kecuali di waktu-waktu usia beliau sudah hampir habis atau sudah ingin kembali kepada Allah, baru rasa sakit itu dirasakan dan diketahui oleh orang banyak. Contoh salah satunya siapa? Salah satu di antaranya ulama kita yang di sini, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau dikenal dengan Guru Suruh. Berapa banyak beliau pada waktu itu cuci darah. Itu udah hampir dekat masa-masa umur beliau, baru tampak rasa sakit itu. Padahal setiap musibah bala yang akan ditimpakan oleh Allah, itu orang yang pertama kali menyambut itu adalah mereka-mereka para aulia. Disambut, ditahan dulu sebelum ditimpakan kepada kita. Sudah full mereka, maka baru sedikit ditimpakan kepada kita. Dan kita yang lalai kepada Allah dari zikir, kita yang kena musibah tersebut. Makanya tidaklah seekor burung, kata Nabi SAW, ketika ditembak oleh manusia dan dia terkena peluru tersebut, kecuali dia lalai dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul zat, dan muraqabah dan membanyakan akan membaca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Makanya kalau udah waktunya malam Selasa itu jangan diulah monjol, jangan membanjur, jangan muat. Luangkan waktunya untuk belajar. Kalau selain waktu itu kita nggak meluangkan, ulun yakin potong telunjuk ulun ini kalau biar waktu menyempatkan selain waktu itu membaca di rumah. Oh, waktu yang sudah kita tentukan aja kita nggak bisa meluangkan waktu. Bagaimana? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolong hamba Allah ketika mendapat kesusahan. Nah, jadi kalau ada hamba atau seseorang, teman, sahabat, siapapun, bahkan musuh sekalipun, kalau mereka mendapatkan kesusahan dan dia membutuhkan bantuan, tolong mereka punya hajat, umpama untuk berobat. Bagaimana Nabi itu zaman dulu tuh, Nabi ini orang nggak punya, sahabat yang sakit sahabat pun nggak punya. Bagaimana caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membantu kepada sahabat yang membutuhkan bantuan ini? Maka Nabi mengumpulkan kepada para sahabatnya. Ayo, kata Nabi, bagaimana ini ada teman kita yang sakit, dia perlu bantuan. Ini ada dari teman kita yang tidak makan sudah 2 hari. Bagaimana? Ada yang nggak mampu dari para sahabat. Ayo, kita nggak mampu sendiri memikul untuk membantu, maka kita, kata Nabi SAW, sama-sama iuran sedikit supaya bisa mereka sahabat kita yang satu membutuhkan bantuan ini terbantui dengan apa yang kita berikan, walaupun itu hanya sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi itu bukan ahli ibadah saja, tapi juga sifatnya dermawan dan loyalitasnya tinggi, sosialnya tinggi, dan beliau ini loman. Itu sifat Nabi kita Muhammad SAW. Orang ibadah aja kerjaannya, sama orang sosialnya tidak tahu bersosial, pelitnya minta ampun. Maka kata Nabi SAW, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala muridnya, hendaknya kamu membanyakan suhbatul fuqara wal masakin wa mulamazatuhum, yakni sering kumpul duduk dengan orang-orang fuqara dan masakin. Jangan duduk itu sama orang yang sugi-sugi aja. Biar kalau sering duduk dengan orang sugi, orang yang kaya raya, maka akan timbul hubbud dunia. Orang yang sering duduk dengan para penguasa akan menumbuhkan kaswatul qalb. Hati ini keras, susah menerima nasihat. Angkuh, sombong, itu akan timbul. Abu Les mengatakan, kalau kamu duduk dengan orang fakir, maka kamu ini akan menjadi orang yang selalu syukur. Tapi kalau kalian duduk dengan orang-orang kaya, orang-orang yang penguasa, maka hatimu akan tumbuh terhadap cinta dunia dan keangkuhan yang ada di dalam hati. Dunia ini sudah cukup merusak kita, tambah lagi keangkuhan, kesombongan dan kerasnya hati, akan tambah parah kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, inilah pentingnya kita, pentingnya duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim. Supaya apa? Oh, ini kita harus sering-sering duduk dengan orang fuqara masakin, sering-sering duduk dengan orang-orang yang berilmu, sering duduk dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Hidup kita ini penuh makna dan arti dan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikuatkan keimanan kita oleh Allah, dijaga pergaulan kita di dalam pergaulan akhir zaman, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnahnya dunia, fitnahnya wanita, fitnahnya harta, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, dan kita dijadikan orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.